Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sangat luar biasa ya. Ketemu lagi bersama Ibu Arum. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, Ibu Arum ingatkan lagi, anak-anak tonton video ini dari awal sampai akhir, agar anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran dengan maksimal ya. Nah, sekarang tentunya anak-anak sudah rapi ya, sudah siap untuk belajar semuanya. Sekarang siapkan buku dan alat tulisnya, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, hari ini anak-anak kita masih berada di tema yang keempat tentang berbagai pekerjaan, dengan subtema yang ketiga tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, khusus hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar untuk menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, dan kita akan mencoba untuk menilai pesan moral yang ada di dalam cerita. Oke ya, sekarang mari kita lihat ya. Yang pertama, kita akan belajar untuk menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Nah, anak-anak perlu tahu apa yang dimaksud dengan dongeng. Nah, dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Jadi, Ibu Arum tekankan lagi kalau dongeng itu adalah cerita khayal. Jadi, kalau khayalan itu tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng hanya untuk bersifat menghibur, dan di dalam dongeng terkandung nilai-nilai yang bisa kita ambil, nilai-nilai yang bisa kita contoh. Nah, sekarang sebelum kita mulai melihat contoh dongeng, Ibu Arum akan memberitahu kamu dulu bahwa di dalam cerita terdapat unsur intrinsik. Apa saja? Nah, unsur intrinsik yang pertama adalah tokoh. Nah, tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita. Kemudian, sifat tokoh. Nah, sifat tokoh ini menggambarkan watak ya, sama seperti yang minggu lalu Ibu Arum jelaskan ya, penokohan itu ada 3. Mulai dari antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis untuk pemeran atau tokoh yang jahat, protagonis untuk pemeran atau tokoh yang baik, dan tritagonis untuk pemeran penengah ya, jadi yang bersifat netral. Kemudian ada juga judul. Nah, judul adalah nama yang dipakai untuk menyiratkan secara pendek isi ceritanya. Kemudian ada juga pesan moral. Nah, pesan moral ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Jadi di dalam cerita ada pesan moralnya yang dapat kita contoh. Kemudian ada juga latar. Nah, latar ini adalah unsur pembentuk cerita yang menunjukkan di mana, kapan rangkaian-rangkaian cerita itu terjadi. Jadi, tidak hanya ada latar tempat saja, tapi ada latar waktu dan juga ada suasana. Kemudian, alur. Nah, alur ini adalah jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat atau berdasarkan urutan waktu.
Tuh, jadi contohnya, awal cerita berkata seperti ini, kemudian akhir ceritanya seperti ini. Nah, dari awal sampai akhir itu dinamakan jalan cerita atau alur. Jadi dimulai dari awal sampai akhir. Oke, sekarang Ibu Arum kasih contoh kamu bacaan tentang tupai dan ikan gabus. Mari kita baca bersama-sama. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Kemudian, setelah gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kepala dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian melihat keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Nah, sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itulah cerita tentang tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari unsur intrinsik dalam cerita yang sudah Ibu Arum sampaikan. Nah, unsur intrinsik cerita mulai dari tokoh. Nah, tokoh yang terdapat dalam cerita adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian judulnya apa? Nah, judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian kita lihat sifat tokohnya. Sifat tokohnya tupai seperti apa? Suka menolong. Sedangkan ikan gabus sifatnya sabar. Tempatnya di mana? Nah, di daerah Kalimantan Barat. Bisa juga latar tempat ini di tepi pantai. Bisa. Karena tadi ceritanya menceritakan kalau tupai sedang mencari ikan hiu. Nah, untuk diambil hatinya, boleh seperti itu. Kemudian, pesan moralnya, kita harus saling tolong-menolong. Kenapa seperti ini? Karena tadi di dalam cerita, tupai berusaha untuk membantu ikan gabus agar dia cepat sembuh dari sakitnya. Kemudian, mari kita lihat awal ceritanya. Nah, awal ceritanya di sini disebutkan bahwa tupai melihat ikan gabus yang lesu.
Sehingga di akhir ceritanya ikan gabus sehat seperti sedia kala. Kenapa? Karena ikan gabus dibantu oleh tupai untuk mencari obatnya, yaitu hati ikan hiu. Nah, sampai sini bisa mengerti ya anak-anak? Mari kita lanjutkan lagi. Nah, Ibu Arum mau kasih tahu kamu bahwa untuk menilai cerita dari dongeng, langsung saja kamu tuliskan sikap yang baik dan sikap yang buruk. Nah, pertama, sikap yang baik. Sikap yang baik yang bisa kita lihat dari ceritanya adalah yang pertama, mereka saling tolong-menolong. Dan yang kedua, mereka mengunjungi tempat baru bersama-sama. Jadi ikan gabus dan tupai ini sangat akrab. Mereka itu memiliki sikap yang baik, yaitu saling tolong-menolong, dan mereka kompak. Jadi mereka mengunjungi tempat yang baru bersama-sama. Kemudian sikap yang tidak baik adalah tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Itu adalah contoh yang tidak baik, ya. Sikap yang tidak baik dari si tupai. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bersama-sama ya. Kita sudah mengerti tentang cara menilai cerita berdasarkan unsur intrinsik yang terkandung dalam dongeng. Aku berharap anak-anak bisa mengerti pembelajaran hari ini. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada Ibu Arum atau Ibu Aida. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.